Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Habidatul Jannah dengan NIM 211105020045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari ekonomi makro Islam. Ekonomi atau ekonomik dari banyak literatur ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata oikos dan nomos yang berarti peraturan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, ekonomi adalah sesuatu yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi makro berupa pengendalian dan pengelolaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah permasalahan dalam ekonomi makro. Menurut Budiono, masalah dalam ekonomi makro dibagi menjadi dua, yaitu masalah jangka panjang dan masalah jangka pendek. Yang pertama adalah masalah jangka panjang. Yang termasuk masalah jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi, di mana perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dan dalam masyarakat bertambah dan meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah permasalahan dalam jangka pendek. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan namun belum mendapatkannya. Faktor yang dapat menyebabkan pengangguran terjadi yang pertama adalah menganggur karena ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengusaha menggunakan peralatan produksi dan menyebabkan pengurangan terhadap tenaga kerja. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian antara keterampilan atau skill yang dimiliki oleh seseorang dengan pekerjaan yang diinginkan. Yang ketiga adalah masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat informasi keadaan keuangan suatu negara secara umum. Jika kondisi keuangan negara surplus, maka negara tersebut memiliki cadangan devisa yang sangat besar. Yang terakhir adalah mengenai tujuan ekonomi makro. Tujuan ekonomi makro antara lain adalah ingin menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi, maka otomatis pendapatan nasional suatu negara akan meningkat sehingga kegiatan perekonomian pun akan semakin berkembang. Dan yang kedua adalah menstabilkan keadaan perekonomian. Kestabilan ekonomi itu penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi suatu negara di mata negara lain. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Peningkatan produktivitas nasional tidak hanya berpengaruh terhadap kapasitas produksi, tetapi juga berpeluang menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.